sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Zia Olga Octaviani. Nah teman-teman, berhubung sebentar lagi akan diadakannya pemilu serentak pada tahun 2024, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, provinsi, kota, dan daerah, beserta DPD. Nah, berhubung sekarang saya sedang berada di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, saya akan mewawancarai nih salah satu mahasiswa di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tentang tanggapannya akan pelaksanaan serentak pemilihan tahun 2024. Ayo ikutin saya. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya izin mewawancari kakak, boleh nggak? Boleh. Sebelumnya saya ingin kakak perkenalan diri dulu. Nama. Baiklah, kenalkan nama saya Aryadiko Putra, saya mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 7 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sekarang kakak semester 7, apakah kakak mengikuti organisasi? Ya, tentu saja saya masih mengikuti organisasi di dalam kampus, yaitu organisasi HMJ Dakwah. Jabatannya apa tuh kalau boleh tahu? Untuk jabatannya saya kebetulan sedang menjabat sebagai CEO Divisi Seni Minat dan Bakat. Nah, di sini Kak, saya akan mewawancari kakak seputar pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024. Ini lumayan keroyokan ya pemilunya. Sebelumnya kakak sudah terdaftar belum sih di KPU setempat untuk pemilihan tahun 2024 nantinya? Tentu saja sudah. Kakak terdaftar di daerah mana? Untuk daerahnya saya terdaftar di Kelurahan Kandang Mas. Di Kelurahan Kandang Mas Bengkulu? Ya, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Nah, saya mau bertanya nih Kak, kakak tahu nggak sih kapan akan dilaksanakannya pemilu pada tahun 2024 nantinya? Tentu saja saya tahu, untuk pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tahun 2024. Nah, pemilu ini kan akan dilaksanakan pada 14 Februari ya 2024, berarti tinggal menghitung bulan lagi. Sebelum melakukan pemilihan nantinya di tahun 2024, ada nggak sih persiapan dari kakak sendiri untuk memilih? Kalau untuk persiapan, seperti persiapan khusus tentunya tidak ada, karena kita di posisi sebagai pemilih biasa ya, bukan tim sukses. Tapi kalau untuk persiapan yang sederhana ya tentu pasti ada. Yang pertama itu kita harus mengenali siapa saja, bukan siapa saja sih, mengenali apa saja yang harus kita pilih, tentunya posisi atau jabatannya. Terus yang kedua, siapa saja yang mencalonkan diri. Setelah kita mengetahui 2 poin tersebut, yang poin terakhir itu bagaimana pengalaman atau track record dari para calon sebelum mencalonkan diri di posisi tersebut. Itu jadi persiapannya ya, persiapan biasanya. Nah, kakak sendiri sudah tahu belum apa saja yang akan dipilih pada tahun 2024? Oke, untuk yang dipilih nantinya pada pemilu tahun 2024, setahu saya itu yang pertama ada DPR, setelah itu DPD, setelah itu DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan yang terakhir yang paling menggelegar itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ada presiden dan wakil presiden ya di tahun 2024. Apakah kakak tahu nih siapa saja yang mencalonkan? Sudah berapa pasang gitu loh? Tahu nggak? Kalau untuk kalau untuk pasangan legislatif seperti DPR, DPD, DPRD itu tentu banyak ya. Tapi saya sendiri tidak terlalu hafal kalau secara keseluruhan. Tapi kalau untuk terkhusus capres dan cawapres itu
Untuk sampai saat ini yang saya ketahui itu ada 3 calon pasangan. Siapa aja tuh? Ada Prabowo dan Gibran, ada Anies dan Caimin, sama satu lagi ada Ganjar dan Mahfud MD. Tahu ya berarti ya. Ya. Nah, berarti kakak sudah tahu dong pasangan-pasangan capres dan cawapres untuk 2024. Nah, kakak sendiri udah ada belum sih kepikiran, aku mau milih siapa nih presiden dan wakil presiden untuk tahun selanjutnya? Kalau untuk itu sekarang belum ada ya pikiran bakal milih siapa. Tapi yang pasti nanti saya akan menetapkan satu pilihan yang terbaik untuk saya. Sebelum itu udah cross check belum sih untuk presiden dan wakil presiden yang akan maju nantinya? Ya sudah sedikit-sedikit. Berarti sudah ada ya sedikit, walaupun sedikit ya cross checknya. Nah, kita bercermin nih kak dari pemilihan-pemilihan tahun sebelumnya, itu kan ada yang namanya serangan fajar atau jatuhnya suap menyuap ya, membeli suara. Tanggapan kakak sendiri tentang suap menyuap atau serangan fajar ini apa sih? Ya yang pasti kalau kita berbicara tentang suap menyuap itu adalah hal yang tidak benar ya, tidak dilakukan. Jadi kembali lagi karena kami dari beberapa poin tentang pemilu ini kurang ketat ya, jadi sangat banyak mungkin calon yang memberikan suap serangan fajar kepada calon-calon pemilih agar memilih mereka dan mereka nanti menang pada saat pemilihan tersebut. Sekali lagi, kalau menurut saya itu tidak dibenarkan dan sayangnya sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi budaya tersendiri di negara kita ini. Sudah menjadi budaya sendiri ya untuk rakyat Indonesia. Jadi serangan fajar itu tidak dibenarkan ya kak ya? Ya. Walaupun itu sudah menjadi budaya, itu tetap saja tidak dibenarkan. Dikarenakan ya itu merupakan cara kotor untuk para pasangan meraih kemenangan ataupun untuk dapat menduduki posisi yang mereka inginkan. Alangkah baiknya jika memang dalam pemilihan kali ini benar-benar murni karena pilihan suara hati rakyat. Jadi kita harus memilih sesuai hati ya guys, jangan melalui uang serangan pajak. Juga bercermin nih dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya, banyak yang tidak menggunakan hak suaranya atau bisa disebut dengan golongan putih atau golput. Tanggapan kakak tentang masyarakat yang golput itu gimana? Yang pasti kalau kita berbicara golput itu merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan ya, ataupun ya sia-sia karena mereka sudah terdaftar sebagai pemilih tetap ataupun pemilih resmi, tapi mereka tidak menyalurkan hak suara ataupun peluang yang sudah diberikan oleh negara kepada mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi sekali lagi menurut saya itu adalah hal yang tidak baik dan tidak dibenarkan, dan teruntuk kedepannya hindari golput. Dari golput teman-teman. Oke, hindari golput ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh golput, karena satu suara kita itu sangat berarti untuk kemajuan atau kebagusan negara kita untuk ke depan. Pada tahun 2024 ini termasuk royokan ya kak ya, dari legislatif, terus DPR, DPRD, DPD. Untuk saran kakak nih, untuk pertama kali, untuk pemilih muda yang pertama kali melakukan pemilihan, ada saran nggak sih? Yang pasti kalau untuk pemilih muda ataupun yang pertama kali akan mencoblos itu, yang pertama kenali dulu apa saja posisi ataupun jabatan yang akan dipilih. Yang kedua,
kenali pasangan yang akan dipilih. Yang ketiga, kenali juga pengalaman ataupun track record dari pasangan-pasangan yang sudah mencalonkan diri. Dan yang terakhir, jangan sampai pemilih muda ini yang namanya pertama kali memilih itu malah memilih golput, karena satu suara kita sangat berpengaruh dengan kemajuan negara kita ke depan. Nah, dan satu lagi, jangan memilih karena dasarnya serangan fajar. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa sih harapan kakak untuk pemilihan serentak pada tahun 2024? Untuk harapannya semoga pemilihan di tahun 2024 ini berjalan lebih baik lagi, lebih kondusif, lancar, dan juga kita sebagai pemilih harus lebih cerdas lagi dalam menggunakan hak suara kita. Dan juga yang pastinya semoga pemilihan nantinya akan membawa dampak yang signifikan ataupun dampak yang kerasa terutama oleh masyarakat kecil untuk kemajuan negara kita Indonesia ke depan. Jadi kak, kita lihat aja nih ya apa yang akan terjadi di tahun 2024, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi anggota DPR dan DPD. Semoga amanah ya kak ya. Dan kita harus memilih berdasarkan hati nurani, jangan ada unsur lainnya. Baik kak, terima kasih ya sudah mau saya wawancarai. Ya, sama-sama. Salam dulu. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswa dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tentang tanggapannya tentang pemilu yang akan diadakan serempak pada tahun 2024 nantinya. Nah, semoga hasil wawancara saya dengan kakak tadi bisa menjadi pacuan kalian untuk tidak melakukan golput dan memilih sesuai hati nurani kalian. Baiklah, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.